Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Halo anak-anak, selamat pagi, selamat bertemu lagi dengan Pak Sugio dalam pembelajaran agama di kelas 5. Pada hari ini kita akan memasuki pelajaran tema yang kelima, yaitu tentang Daud. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita siapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dibuka buku paket halaman 53. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa mendampingi umat pilihan-Mu melalui tokoh-tokoh yang Engkau pilih. Pada kesempatan ini kami akan belajar mengenal pendampingan-Mu lewat tokoh Daud. Bantulah kami agar pengenalan akan tokoh Daud membantu kami mengenal Engkau dari diri kami, sehingga kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan rencana-Mu. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak yang terkasih, tentu kita kenal siapa itu Daud. Sering kita mendengar di gereja, di sekolah minggu, di Sabtu ceria, Minggu gembira, atau apapun tokoh yang satu ini. Bahkan dia juga dikenal sebagai seorang penulis kitab Mazmur. Ya, memang benar demikian. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang sangat terkenal dan juga sangat dikasihi Allah. Dalam Injil Matius, Daud disebut sebagai nenek moyang Yesus Kristus. Karena itu, Yesus sering kali disebut sebagai anak Daud. Daud lahir pada tahun 1004 sebelum Masehi di Bethlehem, Yerusalem. Ia adalah anak ke-8 sekaligus anak bungsu dari Isai. Nama ibunya adalah Nahas. Itu bisa kita lihat dari kitab 2 Samuel bab 17 ayat 25. Dia punya saudara laki-laki bernama Eliab, Abinadab, Samah, dan 4 saudara lain yang tidak disebutkan namanya di dalam Alkitab. Daud digambarkan sebagai seorang pria tampan dengan rambut merah. Dia memiliki kemampuan berperang, kemampuan bermain kecapi dan juga suling dia miliki. Dan dia disebut sebagai pengarang atau penulis kitab Mazmur. Anak-anak, mari sekarang kita baca paketmu halaman 55 bawah, yaitu kisah Daud ketika dia bertemu dengan Isai. Silakan dibaca. Setelah kalian membaca cerita itu, kita tahu bahwa Daud sering diminta datang ke istana untuk bermain kecapi bagi Raja Saul ketika Saul merasa sedih dan tertekan. Namun suatu hari, ia pun ikut berperang melawan musuh. Nah, siapa musuh itu? Musuh itu adalah orang Filistin. Dan disitulah kisah yang sangat terkenal, yaitu pertempuran antara Daud dengan tentara Filistin yang seperti raksasa bernama Goliat. Mari kita lihat filmnya berikut ini. To secure the promised land, the Israelites must defeat the Philistines. But King Saul has lost God's blessing. And now he faces the Philistines' greatest champion, Goliath.
and the Philistines will be your slaves. I win, and you will be our slaves. Someone must fight him! Not you, Jonathan. The warrior who defeats him will be a rich man! Not one man in Israel! Not one of God's people! I'll do it. David, you're no soldier, you're a shepherd. Yes, a shepherd. As I protect my sheep, God will protect me. Where is your faith? Where is your God? I will kill him. You'll need this. I'll be better without it. Yea, though I walk in the valley of the shadow of death, I fear no evil. You are with me. Thy rod and staff, they comfort me. You anoint my head with oil. My cup overflows. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Israel has found a champion! Don't waste my time, little boy. You're too young to die. I will fight you! David did it. Let us make slaves of them! My wolf in shepherd's clothing who saved my kingdom on Shepherd Moria! Come with me, brother. Setelah kita menyaksikan film tersebut, mari kita baca cerita berikutnya ini. Anak-anak, setelah Saul ditolak Tuhan, ia menjadi begitu benci dengan Daud dan berulang kali berusaha membunuh Daud. Saul ini adalah raja pertama Israel. Dia awalnya sangat dicintai oleh Allah. Tetapi lama-lama dia begitu memuja diri sendiri dan begitu suka dipuja oleh bangsa Israel. Dia lupa bahwa Israel, Raja Israel yang sejati sesungguhnya adalah Yahweh. Nah, dia melakukan dosa di hadapan Allah, maka Allah meninggalkan dia. Ketika muncul Daud, muncullah rasa iri hati Saul. Maka ketika Daud menuai keberhasilan demi keberhasilan, Saul menjadi iri, karena itu dia berusaha membunuh Daud. Daud pun menjadi pelarian dan Saul berusaha terus untuk mengejarnya. Sebenarnya Daud punya banyak kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak melakukannya. Namun pada akhirnya Saul tewas dalam sebuah pertempuran dengan orang-orang Filistin. Mendengar Saul tewas, Daud merasa sedih
karena memang Daud tidak membenci Raja Saul. Terlebih lagi, Daud bersahabat dengan anaknya Saul yang bernama Yonatan. Dan setelah peristiwa kematian Saul, Daud pun diurapi menjadi raja. Kira-kira usianya pada waktu itu 30 tahun. Anak-anak yang terkasih, kesuksesan Daud menjadi raja bukan tanpa celah. Daud juga pernah berdosa. Daud pernah tersandung dalam dosa ketika dia berzinah dengan Batsheba, istri Uria orang Het. Nah, ini penampakan Batsheba. Dia berzinah dengan si Batsheba ini. Karena itu dia berusaha untuk menutupi dosanya. Caranya adalah menempatkan Uria di barisan terdepan dalam peperangan. Dalam peperangan yang sangat berbahaya. Maka dampaknya adalah si Uria ini tewas. Dan dengan demikian Daud bisa mengambil Batsheba, istri Uria, menjadi istrinya. Daud berpikir bahwa persoalan selesai, dosanya tidak diketahui. Tetapi ada seorang nabi. Siapa nabi itu? Nabi Nathan. Dia tahu perbuatan dosa Daud. Karena itu dia datang kepada Daud dan berkata bahwa, "Hai kau Daud, kau telah berdosa terhadap Allah. Dosamu banyak, kau membunuh Uria dan berzinah dengan istrinya." Menghadapi tuduhan itu, Daud tidak merasa marah. Justru Daud menyesal. Dia merasa sangat bersalah kepada Allah. Karena itu dia bertobat. Dosa Daud yang lain misalnya, dia menghitung jumlah prajurit. Ini dianggap dosa karena menunjukkan bahwa Daud tidak percaya kepada Allah. Seharusnya dia tidak perlu menghitung jumlah prajuritnya kalau dia percaya sungguh kepada Allah bahwa Allah lah yang menjaga. Itu sudah ada dalam perjanjian dan Daud dengan sengaja melanggar perintah Tuhan itu, yaitu dilarang menghitung jumlah prajurit. Anak-anak, Daud memerintah Israel selama 40 tahun dan Daud meninggal pada usia 70 tahun. Dosa Daud yang lain misalnya, Daud bertindak kejam dan banyak membunuh. Karena itu Daud dikenal sebagai tangan berdarah. Ya, tangannya berlumuran darah. Karena dia sangat kejam kepada musuh-musuhnya. Karena itu Daud dihukum oleh Allah. Dia tidak diperbolehkan membangun bait suci. Namun meskipun begitu, Allah tetap mencintai Daud dan dia berjanji bahwa dari keturunannya lah akan dibangun bait suci. Dan dari keturunannya itu pula akan lahir seorang Mesias yang berarti pembebas. Kita sekarang sudah bisa menebak bahwa Mesias itu siapa? Yesus Kristus. Ya, Mesias itu adalah Yesus Kristus. Mari kita baca buku paket halaman 58. Setelah kalian membaca buku paket halaman 58, mari kita baca cerita tentang landak dan kura-kura di halaman 60 dan mengerjakan di buku lat PR-mu buku paket halaman 62. Tidak usah ditulis soal, langsung jawabannya. Anak-anak, setelah kita menyelesaikan pembelajaran ini, ada beberapa poin penting yang ingin Pak Sugio sampaikan. Yang pertama, Daud adalah tokoh penting. Daud dengan imannya kepada Yahweh selalu disertai Allah. Ini satu contoh konkret adalah bagaimana ketika dia melawan Goliat yang secara manusiawi tidak mungkin dia lawan. Dari tubuhnya sudah tidak mungkin, dari peralatannya atau persenjataannya juga tidak mungkin. Tapi Daud karena disertai Allah, dia berhasil mengalahkan musuh-musuhnya. Dia mengalahkan musuh dan menjadi raja yang sangat sukses di Israel.
Karena itu dia dipuja rakyat dan berhasil menyatukan seluruh suku Israel. Ingat, Israel memiliki berapa suku? Ya, di kelas 3 kalian sudah mendapat pelajaran bahwa Israel itu keturunan Yakub, punya 12 suku. Dan dalam perjalanan sejarah 12 suku itu saling serang menyerang, tidak mau bersatu. Dan di bawah kepemimpinan Daud ini 12 suku Israel itu bersatu. Namun Daud juga jatuh dalam dosa. Meskipun jatuh dalam dosa, Daud menyadari dosanya ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan dan dia pun bertobat. Karena sikapnya itu Allah berjanji kepadanya tidak menghukum, tetapi dia berjanji justru dari keturunannya akan lahir seorang Mesias, Sang Pembebas. Anak-anak yang terkasih, dari pelajaran tentang Daud ini ada dua hal yang kita bisa petik. Yang pertama, kita harus menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu bagaimana? Sekarang kita belum bisa merasakan bagaimana menjadi seorang pemimpin. Tetapi kita bisa memulainya, minimal menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Memimpin orang lain diandaikan kita mampu menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Kalau ingin orang lain bersikap jujur, maka kita harus bisa membawa diri kita juga bersikap jujur. Kalau kita ingin menjadikan orang lain bertanggung jawab, maka kita juga harus menjadi anak yang bertanggung jawab. Kalau ingin menjadikan orang lain bersikap disiplin, maka kita juga harus bersikap disiplin. Kalau ingin orang lain jujur mengakui kesalahan, maka kita pun juga harus jujur, berani jujur kalau melakukan kesalahan dengan mengakuinya. Nah, marilah kita belajar dari Daud ini, kita menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Ketika di rumah memerlukan uang, mintalah kepada orang tua. Kalau masih dijanjikan, jangan marah. Karena orang tua menjanjikan bisa jadi memang belum ada uang. Apalagi sampai kamu mencuri uang orang tua, berarti itu tidak jujur. Kalau di rumah diberi tanggung jawab, menyapu, membersihkan lantai, kerjakanlah itu dengan tanggung jawab. Tidak malah nyapunya asal-asalan, ngepelnya asal-asalan. Kalau diberi tugas oleh sekolah, PR, membuat video, ulangan, harus dikumpulkan kapan, ada batas waktunya, ya dikumpulkanlah sesuai batas waktu. Kalau kamu pernah bersalah kepada orang tua, mintalah maaf. Nah, itu cara-cara sederhana yang bisa kita lakukan ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin yang baik. Kalau itu sudah kita lakukan, maka suatu saat ketika kamu menjadi wali kota, ketika kamu menjadi kepala keluarga, ketika kamu menjadi presiden apalagi, ketika kamu menjadi apapun yang memimpin orang lain, kamu pasti akan menjadi pemimpin yang baik. Baik anak-anak, cukup untuk pelajaran kita hari ini. Selamat kalau kamu belum mengerjakan tugas, belum selesai tadi, silakan dikerjakan, selamat mengerjakan. Kalau sudah, ya selamat mempraktekkan bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih Engkau telah memberi teladan bagi kami bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dari tokoh Daud. Semoga kami mampu menjadi pemimpin bagi diri kami sendiri, berani bersikap jujur, tekun, tanggung jawab, disiplin dalam hidup kami sehari-hari, sehingga kami dapat bertumbuh menjadi anak yang baik. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat dan tetap semangat. Janjimu seperti